Daripadamu. Hanya itu yang membuat hati kami tenang, membuat hati kami teduh, bahkan teguh di dalam-Mu, untuk menjalani perjalanan hidup yang kami tidak tahu ke depan. Biarlah Engkau terus beserta kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu untuk mendengar sabda-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang mau belajar dan bahkan mau menghidupi apa yang Kau nyatakan. Kami juga bersatu hati mendoakan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Biarlah segala kekurangan dan keterbatasannya tidak menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus boleh terus beserta kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini maupun yang di rumah. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja secara bebas sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, itu menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur dan berbuah pada musimnya. Berkati setiap kami ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya. Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada, berarti ke sekolah minggu ya, ada lagunya juga ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sebenarnya selesai sudah, karena pertanyaan ada jawab, sudah selesai ya. Tapi kita mau bersama-sama belajar Bapak Ibu dari apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita buka dari Roma pasal yang ke-8, ayat 31 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Saya akan membacakan untuk kita bersama. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu hal yang mungkin membuat kita sebel, marah, kesal gitu ya. Apabila hasil karya kita, hasil kerja keras kita tidak dihargai. Setuju enggak Bapak Ibu? Hasil kerja keras kita tidak dihargai. Misalnya seorang istri yang menyediakan makanan, di pagi hari bangun pagi, nyiapin nasi, lauk, sayur untuk suami dan anaknya sebelum berangkat sekolah atau sebelum kerja. Tapi karena suami dan anak-anak ini bangun kesiangan, mereka cepat-cepat pergi dan tidak sempat memakan makanan yang sudah kita buat. Cuman bye-bye mah. Waduh, kira-kira yang jadi mama-mama di sini perasaannya gimana? Sebel ya. Atau mungkin papa-papa
yang suami nih ya mau kasih kado buat istrinya, kasih surprise. Duh, istriku mau ulang tahun, aku mau belikan baju. Sudah ngira-ngira, oh model yang dia suka itu seperti apa. Sudah ngira-ngira, oh di toko langganan dia. Bahkan warna favoritnya aku pilih yang kira-kira dia suka. Oh ya ukurannya dia pasti ini. Sudah disiapkan, dibungkus rapi, dikasihkan pada hari H. Selamat ulang tahun sayang. Terus dibuka, jret, diangkat. Aku gak suka modelnya, ini terlalu kuno. Kira-kira di sini bapak-bapak yang jadi suami, gimana perasaannya? Wes lain kali ndak ada kado-kado surprise lagi. Ayo beli aja bareng, boleh ya? Bapak Ibu juga misalnya Bapak Ibu adalah seorang pengusaha, membuka satu usaha di tempat yang baru, sudah menginvestasikan waktu, pastinya modal yang besar, sudah melakukan survei, kalkulasi, ya segala macamnya sudah disiapkan. Tapi ketika produknya di launching, setelah sekian lama ternyata tidak terlalu diminati masyarakat. Waduh. Ini pun juga menimbulkan kesusahan tersendiri. Selain tidak untung ya, banyak kerugian yang lain ya. Demikian juga para pelayan Tuhan misalnya dipercayakan satu event gerejawi. Kamu jadi panitia ya oke, sudah kerja keras, koordinasi ini itu rapat. Terus hari H dilaksanakan semua bagi tugas. Tapi setelah evaluasi di rapat yang diterima cuman kritikan, nyinyiran, bahkan hal-hal lain yang kurang membangun. Bapak Ibu saya bisa membayangkan pasti tidak menyenangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita saja sebagai manusia yang mempunyai hasil kerja atau hasil karya tidak dihargai, walaupun memang kenyataannya pasti tidak bisa sesempurna apa. Terlebih lagi karya Tuhan. Karya Tuhan yang sudah dinyatakan sedemikian rupa, yang sudah dirancang berabad-abad lamanya, dan sudah digenapi, dicurahkan kasih yang begitu besar, tapi seringkali kita pun sadar tidak sadar menganggap karya Allah itu sepi, tidak berdampak untuk kita. Buktinya Bapak Ibu masih ada orang-orang Kristen. Ketika ditanya, apakah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Oh ya, percaya. Tapi kemudian kalau ditanya lanjutan, apakah kamu percaya kalau kamu nanti mati, kamu pasti masuk surga? Saya mendengar beberapa mulai tunduk kepala dan berkata, aku nggak tahu. Kenapa? Kok nggak tahu? Soalnya aku masih banyak dosanya. Masih banyak hal yang Tuhan perintahkan belum aku lakukan. Aku masih enggak baik. Jadi aku enggak yakin aku masuk surga. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau katakan bahwa ini bukan pernyataan yang penuh kerendahan hati. Bukan. Tetapi sesungguhnya kalau kita telisik di dalamnya ada satu kesombongan yang tersembunyi. Loh, bagaimana bisa? Karena orang yang menjawab seperti ini bisa mempunyai pemikiran bahwa oh kalau aku sudah cukup baik, kalau aku memenuhi standar tertentu berarti aku bisa masuk dengan upayaku sendiri. Siapa bilang? Bapak Ibu sudah terbukti sekian ratus bahkan ribu tahun bagaimana manusia terus-menerus gagal. Dan itu sebabnya Allah tahu dan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dan melengkapi semuanya. Dan itu sudah genap. Tapi seringkali masih dianggap sepi. Hari ini kita sama-sama diingatkan Bapak Ibu mengenai satu jaminan keselamatan yang begitu kokoh di dalam Kristus. Dalam apa yang Allah sudah perbuat. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-31. Di sini dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam bahasa asli kata Allah di pihak kita ini sebenarnya Allah adalah untuk kita. If God is for us. Bapak Ibu ini suatu statement yang luar biasa. Suatu statement yang besar, Allah adalah untuk kita. Allah ada untuk kita. Itu sebab ada lagu yang berbunyi demikian.
Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Senang ya Bapak Ibu? Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk kami. Nah, lagu ini tidak sedang menyatakan bahwa kita adalah pusat dunia, kita pusat alam semesta sehingga bahkan Allah pun ada untuk kita. Bukan seperti itu. Tetapi hendak mau menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi kita sampai-sampai keberadaannya pun karena mengasihi kita. Untuk menunjukkan kasihnya yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ketika Paulus memberikan pertanyaan retoris, pertanyaan yang sebenarnya sudah tahu jawabannya ya, seperti Bapak Ibu tadi jawab tidak ada. Tetapi Paulus tahu benar bahwa kita ini memang mempunyai lawan-lawan pada kenyataannya. Siapakah lawan kita? Dalam beberapa tulisan yang Paulus kirim kepada beberapa jemaat di Roma maupun di Galatia maupun Efesus menyatakan kita punya lawan, bukannya kita tidak punya. Dunia ini adalah lawan kita Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2 menyatakan berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu jangan serupa dengan dunia ini. Kita tahu bahwa dunia mempunyai value-nya sendiri, punya nilainya sendiri. Yang seringkali berbeda dari nilai-nilai kekristenan. Itu sebab Bapak Ibu ketika kebenaran Tuhan dinyatakan di mimbar ini, dikoar-koarkan. Ketika kita mau melakukan di tempat kerja kita, itu tidak segampang itu. Kenapa? Karena dunia bisnis punya aturannya sendiri. Dunia bisnis punya aturan main sendiri. Yang seringkali aturan main kekristenan ini nggak cocok, berbenturan. Betul apa betul Bapak Ibu yang di marketplace ini? Seringkali nggak gampang lakuin apa yang firman Tuhan katakan diterapkan di dunia kerja. Demikian juga kedagingan kita Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 17 mengatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah kita sudah ada Roh Kudus di dalam kita, tetapi kedagingan kita yang sudah jatuh dalam dosa seringkali berseteru, berjuang untuk menggeret kita menjauh dari Tuhan. Rebutan kursi di dalam hati, siapa yang mau memerintah, Allah kah atau ego kita? Seringkali kepentingan Allah, kepentingan gereja, mungkin hal-hal yang berbau rohani kita tekan juga karena kesenangan, kenyamanan kita utamakan. Terjadi terus-menerus setiap saat, setiap waktu, dalam setiap pilihan yang diperhadapkan pada kita. Demikian juga iblis, setan, itu sudah pasti menjadi musuh kita. Efesus 6 ayat 11 mengatakan, perlengkapilah dirimu dengan senjata Allah, supaya kamu tidak jatuh kepada tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita tahu bahwa Paulus pun menyadari ada banyak musuh, tetapi dengan yakin dia mengatakan jika Allah di pihak kita, Allah adalah untuk kita, tidak akan ada yang sanggup melawan. Ibarat timbangan yang di sebelah kiri katakanlah semua lawan kita. Dunia ini, keinginan kita, bahkan iblis sekalipun, itu seperti kacang polong semua ditimbang begitu ringan. Tapi ketika di sebelah kanan Allah ada di situ, sudah langsung pasti menang. Lebih berat dan lebih mulia, lebih segala-galanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita tahu keberpihakan Allah kepada kita? Paulus menyatakan bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia menyerahkan bagi kita semua. Tadi WL kita Pak Bagus sudah mengatakan bahwa seringkali anugerah itu dipandang ya saking seringnya kita dengar dipandang biasa. Bapak Ibu juga gambaran Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, bahkan anak tunggalnya untuk diserahkan kepada kita. Saya mengajak kita sedikit berefleksi mungkin di sini yang sudah menjadi orang tua. Relakah kalau kita menyerahkan anak kita bagi kepentingan orang lain? Relakah? Apalagi ingat anaknya cuma satu-satunya. Relakah? Apalagi menyerahkannya untuk menderita. Orang Surabaya bilang gak kira. Anak kita sakit aja kita ikut merasa sakit. Anak itu seperti satu, kalau saya sering kali bilang seperti belahan diri saya. Ketika dia sakit, kalau bisa saya yang gantiin, kita pasti tidak rela. Tetapi perhatikan di sini, Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Untuk menderita bagi kita bahkan.
Kalaupun seseorang atau orang tua harus menyerahkan anaknya kepada orang lain, pasti bukan dengan maksud supaya menderita. Kalaupun terpaksa itu mungkin untuk sesuatu yang lebih baik, bukan untuk menderita. Mungkin karena ketidakmampuan diri, bisa jadi, tetapi bukan untuk menderita. Di sini kita melihat kasih Allah yang begitu besar, Bapak Ibu. Kemudian Paulus menyatakan bagaimana mungkin kalau yang terbaik saja sudah diberikan. Masa sih yang lain-lain itu tidak diberikan. Segala sesuatu juga akan dikaruniakan bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Kalau yang terbaik yang Dia miliki, masaan Dia akan mengabaikan kebutuhan kita yang lain. Nah, segala sesuatu di sini Bapak Ibu tidak dimaksudkan segala keinginan kita, segala kemauan kita, harta, benda atau apapun, tidak. Tapi konteks di sini adalah segala sesuatu yang terus menjamin keselamatan itu akan berjalan. Kita tidak akan pernah kehilangan itu. Apa yang kita butuhkan di dalam menjalani itu akan tercover. Bapak Ibu Saudara sekalian, Filipi 4 ayat 19 menyatakan dengan jelas, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa yang kita perlukan? Kekuatan untuk menanggung pencobaan, tuntunan untuk memutuskan banyak hal. Tuhan menyediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, John Stott menuliskan, The cross proves God's generosity. Salib adalah bukti kemurahan Tuhan. Salib, Dia menunjuk kepada salib, lihat Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal bagimu dan bagiku. Apalagi yang akan ditahan-tahan olehnya? Tidak ada. Bapak Ibu seringkali kalau kita melihat salib di gereja-gereja seperti ini, salibnya bagus, halus, dibentuk sedemikian rupa, bahkan dikasih lampu-lampu yang berpendar supaya baik, supaya indah. Tetapi sesungguhnya salib di mana Kristus disalibkan bukanlah seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti gambar yang tadi kita lihat. Kayu yang kasar, penderitaan. Sebuah gereja besar di Pekanbaru, ya gereja dengan bangunan modern seperti kita, megah. Di tengah-tengah kemegahan gereja itu ada sebuah salib yang begitu buruk dengan kayu yang kasar. Gereja itu terus mengingatkan bagaimana karya Kristus, betapa besar pengorbanannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya memberikan anaknya, tetapi Tuhan juga memberikan pembelaan. Dikatakan siapakah yang akan menggugat kita? Kata menggugat di sini menggunakan istilah hukum ya, istilah pengadilan. Siapa yang akan mendakwa kita? Allah membenarkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, didakwa, dituduh bersalah itu pasti tidak enak. Apalagi dalam pengadilan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di sini pernah terkait atau terjerat dengan kasus hukum, entah itu tentang perpajakan, asuransi, mungkin pegawai atau apapun, pasti tahu yang rasanya yang namanya digugat itu tidak enak, merepotkan. Kita salah ataupun enggak, kita dituduh bersalah. Dan di situ kita harus fight, harus berjuang. Di sini Allah membenarkan kita. Jangankan dalam konteks pengadilan Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berelasi dengan pasangan kita, anak atau rekan kerja kita, ketika kita dipersalahkan, otomatis self defense mekanisme kita muncul, bukan? Inner lawyer kita muncul, langsung kita membela diri. Didakwa tidak enak, tetapi di sini Allah mengatakan Allah membenarkan kita. Sekalipun sesungguhnya kita bersalah, tetapi di dalam Kristus kita menjadi benar. Sakaria 3 ayat 1-10 memberikan gambaran yang begitu baik. Di situ dalam penglihatan yang keempat, ada seorang imam bernama Imam Besar Yosua. Yosua ini bukan Yosua yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, bukan ya. Tetapi imam besar yang membawa bangsa Israel dari pembuangan untuk menyembah kepada Allah lagi. Digambarkan di situ dia berdiri di hadapan Allah dengan baju yang kotor. Dan di sebelah kanannya ada iblis yang mendakwa dia. Bagaimana mungkin kamu datang kepada Allah dengan keadaan seperti ini? Kamu tidak tahir.
Tetapi Allah membela dia. Melalui malaikatnya berkata, diamlah kamu iblis. Imam besar Yosua, baju kotornya itu ditanggalkan, diganti dengan baju yang bersih, yang harum, bahkan yang indah, baju pesta. Kemudian diberikan serban di atas kepalanya sebagai tanda ketahiran. Gambaran Allah membenarkan kita. Bukan hanya tidak akan ada yang menggugat, tetapi tidak akan ada hukuman untuk kita. Bagaimana bisa? Karena Kristus sudah menanggungnya buat kita, menggantikan kita. Bayangkan kalau zaman sekarang Bapak Ibu punya pengacara, bukan hanya membela tetapi juga menggantikan. Kalau kita akhirnya dihukum misalnya 5 tahun, dia yang masuk penjara. Enak sekali. Ya, ini Kristus melakukan semuanya untuk kita. Bukan hanya menggantikan kita menanggung hukuman itu, tetapi mengalahkan kuasa maut. Maut yang berkuasa karena hukuman dosa itu dikalahkan. Bahkan Kristus juga naik ke surga, menjadi pembela kita di sebelah kanan Allah Bapa. Kata pembela sebenarnya di sini lebih bermakna seorang yang terus-menerus berdoa syafaat bagi kita. Terus mendoakan kita. Saat ini Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan Bapak, Ibu, saudara dan juga saya supaya terus-menerus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Allah sudah melakukan hal sebesar itu di dalam hidup kita, masakan sih kita masih menganggap sepi? Masakan sih itu tidak bermakna buat kita dan kita masih mengandalkan kebenaran diri kita, self-righteousness kita, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Itu hal yang pertama. Paulus menunjukkan apa yang Allah sudah perbuat bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, di sini Paulus menunjukkan bagaimana besarnya cinta Allah kepada kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Cinta Allah kepada kita terlalu besar. Allah tidak menghendaki relasinya dengan manusia terputus. Ketika saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu, saya merasa begitu bersyukur. Rasa-rasanya tidak pernah kita diingini oleh satu pribadi sedemikian besar, tidak akan pernah terpisahkan. Bapak Ibu, relasi apapun di dunia ini bisa saja putus. Relasi rekanan kerja, rekanan bisnis, 1 kali, 2 kali pembayaran baik, tapi mulai nyandet, mulai tunda lama sekali. Kita mungkin sudah mulai memperhitungkan lain kali nggak usah dikasih barang lagi. Sudah mulai jaga jarak lagi. Mungkin seperti itu. Atau rekanan relasi pertemanan. 1-2 kali disakiti, 3-4 kali. Kayaknya nih orang bawa duri, selalu nusuk, selalu nyakitin. Sudahlah, aku gak mau lagi berteman. Bisa Bapak Ibu. Bahkan relasi anak dan orang tua pun ternyata bisa diputuskan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya di media sosial dulu di zaman koran-koran itu seringkali ada keluarga besar yang memutuskan hubungan dengan anak ini. Karena sudah membuat malu atau mereka terlibat dalam kasus-kasus yang memalukan nama keluarga. Putus hubungan secara legal, secara hukum. Dicoret namanya dari daftar pewaris. Bahkan relasi suami istri, relasi yang sakral di awal pun sudah dibilang sampai maut memisahkan. Ya artinya memang tidak kekal, akan terpisah ketika ajal menjemput. Tapi relasi dengan Tuhan, Tuhan katakan tidak akan ada yang dapat memisahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah memang begitu besar, tetapi Paulus juga mengingatkan di sini dengan jelas bahwa kasih Allah tidak meniadakan kesulitan hidup. Dia bahkan mendaftar beberapa hal, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang. Paulus mengalami ini semua Bapak Ibu, penindasan sejak dia ikut Yesus. Keluar masuk penjara, digebukin, dicambukin, sudah menjadi makanan sehari-hari. Kesesakan lebih lagi ketika dihujat, ketika dituduh, diperhadapkan kepada pengadilan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Penganiayaan sudah sering kali masuk kota, orang-orang bawa batu mau lempar dia, seret dia keluar kota.
kelaparan, seringkali pun dia tidak punya makanan. Ketelanjangan, jangan bayangkan seperti baju zaman sekarang begitu melimpah, ada bal-balan baju yang begitu menggunung. Tapi zaman itu baju pun juga terbatas. Makanya dalam suratnya seringkali dia juga menuliskan, bawakan jubahku kalau ada orang yang berkunjung ke penjara menemui dia. Bahaya di dalam perjalanannya, karam kapal berapa kali, penyamun-penyamun di gurun setiap kali dihadapi oleh dia. Yang belum hanya pedang, itu pun sudah menanti di ujung mata. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih Allah tidak meniadakan kesulitan hidup. Jadi jangan berpikir kalau Allah mengasihi kita, maka semuanya akan lancar, semuanya akan baik, asal kita taat, kita pasti dapat berkat. Tidak selalu seperti itu Bapak Ibu. Sama halnya kalau kita mendidik anak-anak kita dengan kasih. Tidak selalu kita memanjakan dia, tidak selalu apa yang dia minta kita turuti, tidak selalu. Tapi ada kalanya kita memberikan disiplin, kita memberikan teguran, bahkan kita memberikan pukulan. Itu pun di dalam kerangka kasih yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Dr. Vance Houston Hafner, seorang pendeta di tahun 1900-an, karyanya begitu banyak, dia menulis kurang lebih 40 buku. Khotbah-khotbahnya memberkati banyak orang. Tapi dari semua yang dia tulis dan dia khotbahkan, yang paling memberkati adalah kesaksian hidupnya. Ketika satu kali istrinya Sarah mengalami sakit kanker. Di dalam pergumulan sakit yang dihadapi oleh istrinya ini, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu. Aku percaya bahwa Engkau sanggup memberikan mujizat itu. Kalau sampai istriku ini sembuh, aku akan menuliskan bagaimana Engkau bekerja dalam kesembuhan istriku. Aku akan bahkan menyiapkan sebuah khotbah yang akan menjadi kesaksian bagaimana Engkau menolong kami. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan menjawab lain. Sarah istrinya tetap berpulang ke rumah Tuhan. Hafner menjadi sedih, kecewa enggak? Ya ada kecewanya. Tapi di dalam penderitaan, di dalam duka yang dia hadapi, akhirnya dia menemukan jawab. Kenapa Allah tidak mengabulkan apa yang dia inginkan? Dia membayangkan ketika misalnya istrinya ini sembuh karena satu mujizat dari Tuhan. Dan dia mengkhotbahkan dan dia menuliskan buku. Dia membayangkan banyak orang di luar sana yang membaca bukunya, yang mendengarkan khotbahnya akan berkata, ya mujizat ini terjadi hanya padamu. Mujizat ini terjadi sekali-kali, sedangkan untuk aku, istriku meninggal, anakku meninggal. Tidak selalu mujizat itu terjadi pada semua orang. Bahkan hal itu bisa menjadi batu sandungan dan kekecewaan lebih dalam bagi orang-orang yang tidak mendapat pertolongan. Disitulah Vance Houston ini mengerti. Dan dia menuliskan dalam bukunya Though I Walk Through the Valley. Dia katakan, jika kita dapat melintasi lembah kekelaman ini dan keluar dengan kemenangan, berarti kita telah menemukan berkat yang lebih mulia daripada jika keinginan pribadi kita dikabulkan secara ajaib. Di dalam lembah-lembah kekelaman, di dalam penderitaan, di dalam persoalan yang terberat yang pernah kita alami, sesungguhnya di situ menjadi tempat yang sangat baik di mana kita datang kepada Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan, dan kita mengenal Tuhan lebih dalam. Saya jarang mendapati Bapak Ibu orang yang dalam kenyamanan, dalam kelimpahan, dalam kesehatan, dalam kesuksesan mengenal Tuhan sedemikian. Bahkan Ayub, seorang yang begitu diberkati Tuhan dengan segala kekayaan keluarganya. Dia dikatakan orang yang saleh. Orang yang kalau anaknya berpesta, habis itu dia memberikan persembahan kepada Tuhan, takut kalau anaknya itu berbuat dosa, itu sudah sangat baik. Tetapi ternyata pengenalannya tidak sedalam itu. Itu sebab ketika dia mengalami kehilangan anak, harta, benda, segala sesuatu. Dalam waktu yang dekat, bahkan kesehatannya. Di dalam perjalanan pergumulannya dia berdebat dengan Allah, dia menggugat Allah. Di penghujung perjalanan penderitaan dia katakan, dulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat dan aku mengalami. Bapak Ibu Saudara sekalian,
penderitaan seharusnya bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan atau mengejutkan kita. Karena mengikut Kristus, penderitaan itu adalah rekan seperjalanan. Di sini Paulus sengaja mengutip dari Mazmur 44 ayat 23. Dia mengatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bahaya maut sepanjang hari. Selalu siap menjadi domba-domba sembelihan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau di dalam mengikut Kristus, kita tidak pernah mengalami yang namanya derita. Karena kita berseberangan tadi dengan dunia. Kalau kita dalam menjalankan bisnis ternyata jalan kita itu mulus-mulus saja tanpa ada tantangan. Tanda tanya besar, kok bisa? Kalau secara nyata value kita berbeda. Jangan-jangan kita tidak sedang mengikuti arahan Tuhan. Kalau setiap kali kita tidak pernah ada pergumulan di dalam hati, tidak ada pernah pertentangan. Ketika kita memutuskan sesuatu, tanda tanya besar. Kehendak siapa yang terus kita jalankan? Kalau kehendak kita terus yang kita jalankan, pasti tidak akan ada pergumulan. Tidak ada pertentangan di situ. Hati-hati Bapak Ibu. Penderitaan adalah hal yang sangat wajar dan seharusnya terjadi pada setiap pengikut Kristus. Di ayat yang kedua, ke-37 Bapak Ibu. Meskipun kita memang akrab dengan penderitaan. Di sini Paulus mengatakan, tetapi. Kata tetapi ini merupakan kontras, walaupun di dalam penderitaan, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari pemenang, slogan yang sangat kita senangi. Wah, kita menang dalam segala hal, kita menang, setiap kita pasti ingin menang. Baik dalam bisnis, baik dalam apapun juga kita pengen menang, pengen sukses. Tetapi itu seringkali dicomot keluar dari konteksnya. Jadi kemenangan ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang ini harus di dalam semuanya itu. Dalam semuanya itu apa? Di dalam semua penderitaan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hikmat Allah yang melampaui hikmat dunia. Kalau orang-orang dunia di luar sana pasti takut yang namanya penderitaan, kematian, kesusahan, sakit, penyakit. Itu hal yang dihindari sejauh mungkin. Tetapi di tangan Tuhan, kita semua pengikut Kristus, penderitaan itu justru menjadi tempat yang membentuk kita, yang mengasah kita. Di situ kita merasakan kasih Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Dan kita keluar sebagai pemenang. Itulah hikmat yang berbeda daripada hikmat dunia ini. Itulah hikmat Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini sangat sulit kita pahami. Bagaimana mungkin? Tapi bagi setiap kita yang sudah pernah mengalami mungkin sakit, penyakit, yang kronis, usaha yang menurun drastis, ataupun pergumulan keluarga, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita membawa semuanya itu. Boleh menyaksikan bagaimana kita dibentuk, Tuhan bekerja, dan kita merasakan kasih Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu saudara sekalian, dalam sebuah buku Life You've Always Wanted, yang ditulis oleh John Ortberg, dia menceritakan kisah hidup Mabel. Jadi suatu kali John ini pergi ke sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Rumah sakit ini besar tetapi tidak terawat karena tenaga medisnya kurang. Pekerjanya pun kurang karena pasiennya begitu banyak. Kebanyakan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, sakitnya menahun. Ketika John ini datang untuk membantu apa yang bisa dilakukan atau memberikan dorongan, dia datang, dia memasuki rumah sakit, bau pesing pun di mana-mana. Tapi dia berkali-kali datang memberikan kunjungan kepada beberapa pasien. Pasien di sana pun tidak menunjukkan adanya kehidupan ataupun sukacita, yang ada keadaan-keadaan yang buruk. Nah, satu kali Bapak Ibu dia masuk ke dalam sebuah bangsal yang besar yang sebelumnya belum pernah dia masuki. Di situ dia melihat wanita tua yang duduk di kursi roda, mengenakan alat pendengaran yang cukup besar, berarti dia mungkin hampir tuli. Dan dia ketika melihat matanya, pupil matanya ini sudah putih semua, berarti dia tidak bisa melihat. Bukan hanya itu, ketika dia melihat
wajahnya, ada kanker di mukanya, noda hitam yang besar sekali, luka yang menganga, sehingga hidung, mulut, dan pipinya ini tidak berada di posisinya, sehingga air liur itu terus menetes dari ibu tua yang bernama Mabel ini. Bahkan ada suster yang mengatakan kalau kamu bisa merawat ibu ini, kamu bisa merawat pasien yang lain. Karena dia ini dalam kondisi yang paling buruk daripada semuanya. John Ortberg melihat wanita ini, melihat Mabel ini, kemudian memberikan setangkai bunga dengan tidak berharap respon apapun. Apa yang bisa diharapkan dari seorang yang sakit seperti ini? Dia berikan seikat bunga itu. Tetapi di luar dugaan Bapak Ibu, Mabel ini mendekatkan hidungnya ke bunga, kemudian mencium bau harum bunga. Dia katakan, harum sekali. Terima kasih. Tapi bolehkah aku memberikan bunga ini kepada orang lain? Karena aku buta, tidak bisa melihat. Lalu John berkata, oh boleh. Kemudian mengantar Mabel dengan kursi rodanya mendekati pasien lain. Kemudian ketika memberikan bunga itu kepada pasien lain, Mabel berkata, ini untukmu, ini dari Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika John mendengar Mabel berkata demikian, John berkata ini bukan wanita biasa. Sejak saat itu dia sering mengunjungi Mabel ini. Di dalam kunjungan-kunjungan selanjutnya, John mendapati bahwa ternyata Mabel ini berusia 89 tahun dan sudah 25 tahun berada di rumah sakit itu. Sebelumnya dia tinggal di pertanian kecil bersama seorang ibunya. Tapi ketika ibunya meninggal, dia mengupayakan pertanian itu sendiri sampai kesehatannya menurun, matanya buta dan dia harus dirawat. Beberapa kali John membacakan ayat-ayat Alkitab pada Mabel. Dan yang mengherankan, Mabel seringkali meneruskannya dengan hafalan-hafalan Alkitab yang dia ingat selama ini. Itu sangat memberikan sukacita. Kemudian John juga menyanyikan lagu-lagu lama, lagu-lagu pujian lama, himne. Sekali lagi Mabel pun juga menyanyikan, mengikuti dengan banyak lagu yang dia ingat. Lambat laun John merasakan bukan John yang menghibur Mabel ini, tetapi justru Mabel yang memberkati dia. Sampai satu ketika Bapak Ibu, John ini dalam masa-masa hektik. Ada ujian akhir. Pikirannya terpecah 10 cabang rasanya. Banyak hal yang ada di dalam kepalanya. Dia begitu penat. Di dalam kepenatannya itu memikirkan banyak hal, tiba-tiba dia teringat akan Mabel. Kalau aku segini penat memikirkan banyak hal, kira-kira Mabel itu di sana 25 tahun terbaring. Dia mikir apa ya? Kemudian dalam kunjungan selanjutnya dia bertanya kepada Mabel, Mabel, selama kamu berada di sini, kamu berbaring dari menit ke menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, apa yang kamu pikirkan? Kemudian Mabel menjawab, aku memikirkan Yesus. Mendengar jawaban itu, John tertegun dan kaget. Memikirkan Yesus. Dia mengevaluasi diri, memikirkan Yesus. Aku sangat jarang memikirkan Yesus. 5 menit saja aku memikirkan Yesus. Aku tidak tahu mesti mikir apa. Aku sibuk melayani, iya. Aku mengerjakan banyak hal, iya. Bahkan aku melakukan kegiatan-kegiatan sosial, iya. Tapi memikirkan Yesus. Kemudian dia bertanya lebih lanjut. Apa yang kamu pikirkan tentang Yesus? Kemudian Mabel menjawab. Aku memikirkan Yesus. Betapa baiknya dia pada aku. Aku puas di dalam dia. Aku bersyukur kepadanya. Aku mengalami kasihnya begitu dalam. Kasihnya kepadaku begitu besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang seperti Mabel inilah adalah orang-orang yang menang. Bahkan di dalam pernyataannya dia akhirnya juga menyanyikan sebuah lagu. Sebuah lagu lama, lagu tua yang sering kali dia nyanyikan. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without him I would fall.
When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He's my friend. Bapak Ibu membaca kisah ini, air mata saya menetes Bapak Ibu. Orang seperti Mabel ini adalah pemenang, yang disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dengan kekuatan apa dia bisa menanggung semua itu? Penyakit, kelumpuhan, kebutaan, ketulian, kesendirian, kemiskinan tidak mengalahkan dia. Yesus menjadi pusat hidupnya. Jaminan keselamatan di dalam Yesus. Dia pegang dari waktu ke waktu. Bahkan dia tidak tahu siang dan malam dalam kebutaannya, tetapi dia bisa memuji Tuhan. Inilah lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya mengajak kita mengambil waktu sejenak Bapak Ibu. Biar musik mengiringi kita merenungkan kasih Tuhan. Ketika kasih Kristus dicurahkan sedemikian, nyata perbuatannya menebus kita, segala sesuatu dikaruniakan bagi kita, apalagi yang kurang. Masakan kita masih menganggapnya sepi? Masakan kita masih meragukannya? Kasih yang begitu besar, yang tidak akan pernah terpisahkan, kita alami di dalam Kristus. Saya mengajak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. My strength from day to day, without him I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He is my friend. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Ketika Engkau pun ada bagi kami, sesungguhnya kami cukup. Kami membawa segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang begitu mengasihi kami. Biarlah di dalam segala keadaan apapun Tuhan, mungkin dalam pergumulan hidup derita atau kesesakan yang kami alami, biarlah sukacita kasih-Mu boleh membawa kami makin dekat kepada Engkau. Bahkan terlebih lagi kami mengenal Engkau lebih dalam. Dan keyakinan kami, iman kami di dalam Engkau terus bertumbuh dari hari ke hari. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.